mempelajari tentang bagaimana Islam itu, tentang masalah agama Islam, pada hakikatnya adalah fardhu ain. Wajib bagi setiap muslim mengetahui tentang misalnya caranya beribadah, itu wajib bagi kaum muslimin. Kemudian mengetahui tentang masalah akidah, wajib bagi kaum muslimin. Mengetahui tentang masalah akhlak, maka wajib bagi kaum muslimin. Kemudian mempelajari tentang masalah-masalah berkaitan dengan pemahaman akan surga dan neraka, maka wajib bagi kaum muslimin. Artinya bahwa mempelajari ilmu-ilmu keagamaan, mempelajari, mengkaji kajian-kajian keagamaan, maka itu adalah wajib ain atau fardhu ain bagi setiap muslimin. Aqidah, ibadah, muamalah, syariah, akhlak, kemudian masalah tentang bagaimana manajemen hati atau tasawuf, maka itu wajib hukumnya bagi setiap kaum muslimin, bagi tiap individu, artinya fardhu ain bagi tiap individu untuk mempelajari ilmu-ilmu agama tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bab kedua dari kitab ilmu, yaitu mengenai ilmu terpuji dan ilmu yang tercela. Kemudian pembahasan tentang mana yang fardhu ain dan mana yang fardhu kifayah, serta beberapa bagian yang berkaitan dengan hukum-hukumnya, kemudian kedudukan ilmu-ilmu tersebut, kemudian sampai batas daripada keutamaan ilmu akhirat. Jadi inilah penjelasan tentang fardhu ain, fardhu kifayah dari ilmu, mana yang fardhu ain, mana yang fardhu kifayah. Nah, ini yang coba dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin pada kitab ilmu di bab kedua. Kita masuk kepada pembahasan. Nabi SAW bersabda, menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslimin. Dan sabda beliau juga, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina sekalipun. Ini sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu. Berbeda pendapat manusia mengenai ilmu yang menjadi fardhu ain atas tiap-tiap muslim. Jadi beda pendapat nih tentang masalah ilmu yang menjadi fardhu ain. Karena thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, ay makna fariidah. Fariidah artinya wajib. Jadi orang-orang berbeda pendapat mengenai ilmu yang menjadi fardhu ain bagi tiap-tiap muslim. Sampai berpecah belah lebih dari 20 golongan. Jadi ada 20 golongan pendapat yang berbeda-beda mensikapi tentang kalimat fariidah ala kulli muslimin. Jadi fardhu ain bagi setiap orang muslim. Yang mana yang fardhu ain itu? Kemudian disinilah Imam Al-Ghazali akan menjelaskan secara terperinci tentang hal-hal ini. Ya, akan tetapi hasilnya ialah masing-masing golongan itu menempatkan wajib pada ilmu yang dipilihnya. Jadi hasil akhir dari 20 golongan ini menetapkan bahwa wajib pada ilmu yang dipilihnya. Nanti akan lebih terperinci lagi. Berkata ulama, ilmu kalam ialah ilmu kalam yang wajib, karena dengan ilmu kalam diketahui keesaan Allah, keesaan Tuhan, zat dan sifatnya. Jadi ulama ilmu kalam itu artinya ilmu teologi.
atau ilmu tauhid atau ilmu akidah. Kenapa dikatakan kalam? Karena adalah ilmu berbicara tentang masalah tauhid. Jadi disampaikan melalui kalam. Ada pernyataan atau statement berkaitan dengan akidah atau tauhid. Nanti akan untuk lebih jelasnya ada di dalam kajian tentang masalah akidah yang nanti bisa dilihat pada konten-konten yang membahas tentang ilmu akidah, khususnya di dalam konten Ustadz Andi Ahmad Juwardi Al-Garuti. Kemudian berkata ulama fikih, ialah ilmu fikih yang fardu ain. Karena dengan ilmu fikih ini diketahui ibadah, halal dan haram, apa yang diharamkan dan yang dihalalkan dari hukum muamalah. Nah, ulama fikih berusaha dengan sungguh-sungguh membentangkan apa yang diperlukan masing-masing orang. Tidak pada soal-soal yang jarang terjadi. Jadi kalau ilmu ulama fikih mengatakan fikih yang fardu ain, karena dengan fikih ini maka kemudian orang akan mengetahui mengetahui apa? Misalnya apa? Mengetahui tentang ibadah, halal dan haram. Nah, kemudian ulama tafsir dan ulama hadis berkata, yang jelas yang fardu ain adalah ilmu kitab dan sunnah. Karena dengan perantaraan keduanya akan sampai kepada ilmu-ilmu yang lain seluruhnya. Kemudian ulama tasawuf berkata bahwa ilmu tasawuf yang fardu ain. Nah, setengah mereka mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu ialah pengetahuan hamba Allah dengan dirinya dan kedudukannya dari Allah Azza wa Jalla. Nah, sebagian mereka mengatakan, ini dari kelompok tasawuf tentunya, bahwa ilmu tasawuf itu ialah ilmu tentang keikhlasan dan penyakit-penyakit yang membahayakan bagi diri dan untuk membedakan antara langkah malaikat dari langkah setan. Di antara mereka ada mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu ilmu batin. Dari itu diwajibkan mempelajarinya bagi golongan tertentu di mana mereka ahli untuk itu dan dapat memalingkan kata-kata dari umumnya. Jadi ulama ahli tasawuf ini terbagi beberapa bagian berkaitan dengan mendefinisikan ilmu tasawuf itu apa. Ya, setengah ulama mengatakan ilmu tasawuf ialah pengetahuan hamba Allah dengan dirinya. Jadi pengetahuan hamba Allah dengan dirinya dan kedudukannya dari Allah Azza wa Jalla. Nah, sebagian lain mengatakan bahwa ilmu tasawuf adalah tentang keikhlasan dan penyakit-penyakit yang membahayakan bagi dirinya. Ya, dan untuk membedakan antara langkah malaikat dan langkah syaitan. Nah, di antara mereka ada mengatakan juga ilmu tasawuf itu adalah ilmu batin. Jadi berbeda-beda tuh tentang mendefinisikan tentang ilmu tasawuf, tapi pada umumnya ulama tasawuf mengatakan yang fardu ain untuk kaum muslimin itu adalah ilmu tasawuf. Berkata Abu Talib Al-Makki bahwa ilmu yang diwajibkan ialah pengetahuan yang terkandung dalam hadis yang menerangkan sendi-sendi Islam. Yakni sabda baginda Rasulullah SAW, didirikan Islam atas 5 sendi, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah sampai akhir daripada hadis ini. Bunyal Islamu ala khamsin, kurang lebih hadisnya mengatakan demikian. Kemudian dilanjutkan kembali. Karena yang wajib adalah yang 5, itulah maka wajiblah mengetahui cara mengerjakannya dan betapa kewajibannya. Dan yang seyogyanya diyakini oleh yang memperolehnya dan tidak diragukan lagi, ialah apa yang akan kami terangkan. Yaitu bahwa ilmu seperti telah kami singgung pada kata pembukaan kitab ini terbagi kepada ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Dan ilmu yang dimaksudkan di sini tidak lain dari ilmu muamalah. Jadi berpendapat bahwa Abu Talib Al-Makki bahwa ilmu yang diwajibkan ialah pengetahuan yang terkandung dalam hadis yang menerangkan sendi-sendi Islam. Yang rukun Islam itu. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah ila akhiri hadis. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu muamalah. Ilmu muamalah yang ditugaskan kepada hamba Allah
yang berakal dan dewasa untuk mengamalkannya ialah 3. Pertama, akidah, berbuat, dan tidak berbuat. Jadi ada 3 nih. Ada akidah, berbuat, dan tidak berbuat. Orang yang berakal apabila telah sampai umurnya atau sudah balik, baik dengan bermimpi ihtilam, mimpi jima maksudnya, atau dengan kiraan tahun pada pagi hari umpamanya, maka yang pertama kali wajib atas dirinya ialah mempelajari 2 kalimat syahadat serta memahami artinya, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tidak diwajibkan kepadanya untuk berhasil menyingkapkan bagi dirinya dengan pemikiran, pembahasan, dan penguraian dalil-dalil. Tetapi cukuplah sekedar ia membenarkan dan meyakini benar-benar dengan tak bercampur keraguan dan kebimbangan hati. Hal itu mungkin berhasil dengan semata-mata bertaklid dan mendengar, tanpa pembahasan dan dalil. Karena Rasulullah SAW sendiri mencukupkan dari orang-orang Arab itu dengan membenarkan dan mengakui tanpa mempelajari dalil. Apabila telah terlaksana demikian, maka telah tertunailah kewajiban waktu itu. Dan adalah ilmu yang menjadi fardhu ain baginya di waktu itu, ialah mempelajari 2 kalimat syahadat dan memahami artinya. Dan tidak ada kewajibannya di balik itu. Pada waktu tersebut berdalilkan, jika sekiranya mati dia sesudah itu, maka adalah kematiannya dalam taat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak dalam maksiat. Kewajiban selain itu akan datang dengan sebab-sebab yang mendatang. Dan tidaklah yang demikian perlu pada tiap-tiap orang, bahkan mungkin terlepas daripadanya. Sebab-sebab mendatang itu ada kalanya dalam berbuat atau tidak berbuat atau pada akidah. Dalam berbuat umpamanya dia hidup terus dari pagi hari itu sampai waktu zuhur. Maka dengan masuknya waktu zuhur, datanglah kewajiban baru baginya, yaitu mempelajari cara bersuci dan bersalat. Kalau dia sehat dan terus bertahan sampai waktu tergelincir matahari, yang tidak mungkin ia menyempurnakan pelajaran dan mengerjakan zuhur dalam waktunya, tetapi waktu akan habis jika dia terus belajar, maka tepatlah kalau dikatakan bahwa pada akhirnya dia terus hidup. Dari itu wajiblah ia mendahulukan belajar atas masuknya waktu. Dan boleh pula dikatakan bahwa wajib adanya ilmu itu menjadi syarat untuk amal sesudah wajib amal itu. Maka belajar itu belum lagi wajib sebelum gelincir matahari. Demikian pula pada sembahyang-sembahyang selain dari zuhur. Bila dia terus hidup sampai bulan Ramadan, maka bertambah pula kewajibannya mempelajari puasa, yaitu mengetahui bahwa waktunya dari waktu ke subuh sampai terbenam matahari. Bahwa diwajibkan pada puasa berniat menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh. Keadaan demikian berjalan terus sampai tampak bulan oleh dia sendiri atau oleh 2 orang saksi. Ya, artinya Ramadan sudah memasuki akhirnya, masuk kepada bulan Syawal. Kalau hartanya bertambah atau memang dia orang berharta ketika dewasa, maka wajib pula mempelajari kewajiban zakat. Tetapi tidaklah diwajibkan itu ketika itu juga. Hanya baru wajib waktu telah sampai setahun atau haul dari masa Islamnya. Jika dia hanya mempunyai unta, maka yang harus dipelajarinya ialah zakat unta. Begitu pula dengan jenis-jenis yang lain. Apabila datang bulan haji, tidaklah wajib ia bersegera mempelajari pengetahuan haji, karena mengerjakannya adalah dalam waktu yang lama. Dari itu tidak diwajibkan mempelajarinya cepat. Tetapi seyogyanya lah bagi ulama Islam memperingatkannya bahwa haji itu suatu kewajiban yang lama atas tiap-tiap orang yang mempunyai perbekalan dan kendaraan. Apabila ia memiliki barang-barang tersebut, maka mungkin timbul hasrat dalam hatinya hendak menyegerakan menunaikan ibadah haji itu. Maka ketika itu, bila hasrat telah timbul, maka haruslah ia mempelajari cara mengerjakan haji, dan tidak harus selain mempelajari rukun dan wajibnya, tidak sunnahnya. Sebab bila mengerjakannya sunat, maka mempelajarinya sunnah pula. Dari itu tidaklah menjadi fardu ain mempelajarinya. Tentang haramnya berdiam diri daripada memberitahukan atas kewajiban pokok haji itu pada waktu sekarang adalah menjadi suatu perhatian yang layak pada ilmu fikih. Demikianlah secara berangsur-angsur tentang ilmu amal perbuatan yang lain yang menjadi fardhu ain.
Adapun yang tidak berbuat atau ditinggalkan mengerjakannya, maka wajiblah mempelajari ilmu itu menurut perkembangan keadaan. Dan yang demikian itu berbeda menurut keadaan orang. Karena tidaklah wajib atas orang bisu mempelajari kata-kata yang diharamkan. Tidaklah wajib atas orang buta mempelajari apa-apa yang haram dari pemandangan. Dan tidaklah atas orang desa mempelajari tempat-tempat duduk yang diharamkan. Maka yang demikian itu juga wajib menurut yang dikendaki oleh keadaan. Apa yang diketahuinya bahwa dia terlepas daripadanya, maka tidaklah diwajibkan mempelajarinya. Dan apa yang tidak terlepas darinya, maka wajiblah diberitahukan kepadanya. Seumpama ketika ia masuk Islam adalah ia memakai kain sutra atau duduk pada perampokan atau suka melihat yang bukan mahramnya, maka wajiblah diberitahukan kepadanya yang demikian itu. Dan apa yang tidak melekat padanya tetapi akan dihadapi pada masa dekat seperti makan dan minum, maka wajiblah mengajarkannya. Sehingga apabila timbul dalam negeri minuman khamar dan makanan daging babi misalnya, maka wajiblah diajarkan yang demikian itu dan diberitahukan. Dan tiap-tiap wajib diajarkan, maka wajiblah dipelajari. Jadi tiap-tiap wajib diajarkan, maka wajiblah dipelajari. Adapun mengenai akidah dan amal perbuatan hati, wajiblah mengetahuinya menurut bisikan hati. Kalau timbul keraguan mengenai pengertian yang terkandung dalam dua kalimat syahadah, maka wajiblah ia mempelajari apa yang menyampaikannya kepada hilangnya keraguan itu. Jikalau tiada terguris yang demikian, dan ia mati sebelum beriktikad bahwa kalamullah itu qadim, ianya akan dilihat dan tiada padanya segala sifat makhluk serta lain-lain sebagainya yang tersebut dalam bagian keiktiqadannya. Maka sepakatlah ulama bahwa ia mati dalam Islam. Tetapi bisikan-bisikan hati ini yang menyangkut dengan kepercayaan. Sebagian timbul disebabkan kepribadian seseorang. Dan sebagian lagi disebabkan pendengaran dari sesama penduduk. Jikalau dalam negeri berkembang pembicaraan mengenai yang demikian dan manusia memperkatakan tentang perbuatan-perbuatan bid'ah, maka seyogianya lah dijaga dari permulaan masa dewasa dengan mengajarkan yang benar. Kalau ke dalam hatinya telah dimasukkan yang batil, niscaya wajiblah dihilangkan dari hatinya itu. Mungkin yang demikian itu sukar. Seumpama jikalau muslim itu saudagar dan telah berkembang di tempatnya perbuatan riba, maka wajiblah dipelajarinya cara menjaga diri dari riba itu. Demikianlah sebenarnya mengenai pengetahuan yang fardhu ain. Artinya ilmu tentang cara amal perbuatan yang wajib, maka orang yang mengetahui ilmu yang wajib dan waktu wajibnya, berartilah dia sudah mengetahui ilmu yang fardhu ain ini. Apa yang diterangkan kaum sufi tentang memahami bisikan-bisikan musuh dan langkah malaikat adalah benar juga, tetapi terhadap orang yang ada hubungannya dengan itu. Apabila menurut biasanya bahwa manusia itu tidak terlepas dari panggilan kejahatan, ria dan dengki, maka haruslah ia mempelajari ilmu bahagian sifat-sifat yang membinasakan diri. Apa yang dipandangnya perlu untuk dirinya. Bagaimana tidak wajib? Rasulullah SAW bersabda, salasun muhlikatun. Jadi sukhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsihi. Jadi salasun muhlikatun, syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsihi. 3 perkara yang membinasakan manusia. Kikir yang dipatuhi, hawa nafsu yang dituruti, dan ketakjuban manusia kepada dirinya. Ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, Abu Naim, dan Al-Baihaqi dari Anas dengan sanad yang dhaif. Tapi ini banyak dipakai juga. Jadi 3 perkara yang membinasakan, kikir dipatuhi, hawa nafsu yang dituruti dan ketakjuban manusia kepada dirinya. Maka ini sering menjadi musuh utama manusia ketika manusia itu tidak mampu menahan dirinya, dia malah berlaku kikir dan menuruti hawa nafsunya, serta timbul rasa bangga terhadap dirinya, maka jelas dan sudah pasti, maka manusia ini akan jatuh derajatnya kepada derajat kehinaan. Kemudian tidak terlepaslah manusia dari sifat-sifat tersebut dan lain-lain sifat yang akan kami terangkan. Dari sifat-sifat hal ikhwal hati yang tercela. Seperti takabbur, ujub, dan sebagainya yang mengikuti 3 sifat yang membinasakan itu. Jadi ada takabbur, ada ujub,
Dan ada 3 sifat yang membinasakan, kikir, kemudian menuruti hawa nafsu, dan ta'ajub kepada dirinya sendiri. Menghilangkan sifat-sifat tadi adalah fardhu ain, dan tidak mungkin menghilangkannya kecuali dengan mengetahui batas-batasnya, sebab-sebabnya, tanda-tandanya, dan cara mengobatinya. Orang yang tidak mengetahui sesuatu kejahatan akan terperosok ke dalamnya. Obatnya ialah menghadapi sebab itu dengan lawannya. Maka bagaimana mungkin melawannya itu tanpa mengetahui sebab dan yang disebabkannya. Kebanyakan dari yang kami terangkan dalam bahagian sifat-sifat yang membinasakan diri, termasuk dalam fardhu ain, dan sudah ditinggalkan manusia karena sibuk dengan yang tak perlu. Di antara yang seyogyanya disegerakan mengajarkannya, apabila tidaklah orang itu telah berpindah dari satu agama ke agama yang lain, ialah keimanan dengan surga, neraka, kebangkitan dari kubur, dan pengumpulan di padang mahsyar. Sehingga dia beriman dan mempercayainya. Dan itu adalah sebagian dari kesempurnaan dan 2 kalimat syahadah. Jadi, karena setelah membenarkan dengan kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu seyogianya lah memahami akan risalah yang dibawa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwa orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka baginya surga, dan orang yang mendurhakai keduanya, maka baginya neraka. Maka apabila Anda telah memperoleh perhatian akan pelajaran tersebut secara berangsur-angsur, maka tahulah kita bahwa inilah mazhab yang sebenarnya. Dan yakinlah kita bahwa tiap-tiap hamba Allah dalam perkembangan hal ikhwannya, siang dan malamnya, adalah tidak terlepas dari kejadian-kejadian yang mengenai ibadahnya dan muamalahnya secara terus-menerus, akan akibat-akibatnya. Maka haruslah bertanya tentang kejadian-kejadian yang jarang terjadi, dan haruslah bersegera mempelajari apa yang diharapkan biasanya terjadi dalam waktu dekat. Apabila telah jelas bahwa Nabi SAW bermaksud dengan perkataan al-ilmu, pakai alif dan lam pada sabdanya, menuntut ilmu, thalabul ilmi, itu wajib atas tiap-tiap muslim, ialah ilmu yang disertai dengan amal perbuatan yang terkenal wajibnya atas pundak kaum muslimin, tidak lain. Maka jelasnya cara berangsur-angsurnya dan waktu yang diwajibkan mempelajarinya. Wallahu a'lam. Jadi ini beberapa pendapat yang berkaitan tentang fardhu ain, mencari ilmu bagi orang-orang muslim. Nah, jadi kalau ahli atau ulama, misalnya dia ulama fikih, mengatakan ya ilmu fikih yang wajib. Kemudian kalau ia mengatakan ulama tasawuf, maka ilmu tasawuf yang kemudian wajib atau fardhu ain dipelajari oleh orang-orang muslim. Nah, jadi macam-macam. Jadi mengatakan seperti itu. Tetapi kita bisa ngambil kesimpulan bahwa sesungguhnya mempelajari tentang bagaimana Islam itu, tentang masalah agama Islam, pada hakikatnya adalah fardhu ain. Wajib bagi setiap muslim mengetahui tentang misalnya caranya beribadah, itu wajib bagi kaum muslimin. Kemudian mengetahui tentang masalah akidah, wajib bagi kaum muslimin. Mengetahui tentang masalah akhlak, maka wajib bagi kaum muslimin. Kemudian mempelajari tentang masalah-masalah berkaitan dengan pemahaman akan surga dan neraka, maka wajib bagi kaum muslimin. Artinya bahwa mempelajari ilmu-ilmu keagamaan, mempelajari, mengkaji kajian-kajian keagamaan, maka itu adalah wajib ain atau fardhu ain bagi setiap muslimin. Aqidah, ibadah, muamalah, syariah, akhlak, kemudian masalah tentang bagaimana manajemen hati atau tasawuf, maka itu wajib hukumnya bagi setiap kaum muslimin, bagi tiap individu, artinya fardhu ain bagi tiap individu untuk mempelajari ilmu-ilmu agama tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian penjelasan tentang ilmu yang fardhu kifayah. Nah, sekarang akan kita lihat nih bagaimana Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang ilmu yang fardhu kifayah. Kalau fardhu ain artinya adalah kewajiban bagi tiap individu. Sedangkan fardhu kifayah adalah kewajiban yang apabila sudah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, orang-orang mukmin, maka yang disangkutkan kepada fardhu yang kita bicarakan ini tentang masalah fardhu kifayah,
itu terbagi kepada ilmu syariah dan bukan ilmu syariah. Jadi yang dimasukkan dengan ilmu syariah ialah yang diperoleh dari nabi-nabi alaihissalam dan tidak ditunjukkan oleh akal manusia kepadanya. Seumpama ilmu berhitung atau percobaan, seumpama ilmu kedokteran atau pendengaran, seumpamanya bahasa misalnya. Jadi kalimatnya simpelnya adalah ilmu syariah itu ialah ilmu yang diperoleh dari nabi-nabi. Jadi nabi kita ini kan dimulai dengan Nabi Adam. Maka agama ini kan sesungguhnya agama ini inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah ini hanya ada Islam. Dan Islam ini dibawa oleh para nabi dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang dimaksud dengan ilmu syariah. Nah, tidak ditunjukkan oleh akal manusia kepada ilmu tersebut. Jadi misalnya berbeda dengan ilmu berhitung, atau ilmu kedokteran, atau ilmu bahasa. Maka ilmu-ilmu yang bukan syariah terbagi kepada ilmu yang terpuji, ilmu yang tercela, dan ilmu yang dibolehkan. Jadi di luar ilmu syariah terbagi kepada 3. Ada ilmu yang terpuji, ilmu yang tercela, dan ilmu yang dibolehkan. Ilmu yang terpuji ialah yang ada hubungannya dengan kepentingan urusan duniawi ya, seperti ilmu kedokteran dan ilmu berhitung. Jadi ilmu yang terpuji adalah dijelaskan oleh Imam Ghazali adalah ilmu kedokteran dan ilmu berhitung. Dan itu terbagi kepada fardu kifayah dan kepada ilmu utama yang tidak fardu. Jadi ada fardu kifayah dan kepada ilmu utama yang tidak fardu. Jadi sebagai wajib bagi sebagian untuk belajar ilmu kedokteran. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan karena ilmu yang terpuji kategorinya. Karena berkaitan dengan tidak berkaitan dengan ilmu syariah tadi. Ya, kemudian yang fardu kifayah ialah tiap-tiap ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan urusan duniawi, seumpamanya ilmu kedokteran. Karena pentingnya dalam pemeliharaan tubuh manusia. Dan umpamanya ilmu berhitung. Ini karena penting dalam masyarakat jual beli. Kemudian pembahagian harta wasiat, pusaka, dan lain-lainnya. Inilah ilmu-ilmu, jikalau kosonglah suatu negeri atau orang-orang yang menegakkannya, niscaya berdosalah penduduk negeri itu. Tetapi apabila ada seorang saja yang menegakkan ilmu tersebut, yang belajar ilmu tersebut, maka mencukupilah dan terlepaslah yang lain dari kewajiban tersebut. Jadi kalau ada orang yang mempelajari kedokteran, maka ilmu kedokteran ini adalah jatuhnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Maka kemudian apabila sudah ada seorang mukmin, sekelompok atau seorang yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain kemudian tidak berdosa. Ya, tapi kalau sampai tidak ada yang mempelajarinya, maka seluruh kaum muslimin menjadi dosa. Inilah yang disebut dengan fardu kifayah. Dari itu, tidak usah heran dari perkataan kami bahwa ilmu kedokteran dan ilmu berhitung itu termasuk fardu kifayah. Terutama juga ilmu tentang industri, ya juga fardu kifayah, pertanian, pertenunan, termasuk siasat atau politik. Bahkan juga pembekaman dan penjahitan. Nah, ini harus juga termasuk adalah fardu kifayah. Karena bekam ini adalah juga penting. Dan berdosalah mereka bahwa kalau tidak mempelajari, tidak ada yang belajar tentang ilmu-ilmu ini, maka sesungguhnya yang menurunkan penyakit. Jadi dia pula lah yang menurunkan obat dan memberi petunjuk cara memakainya serta menyediakannya sebab-sebab untuk merawatinya. Maka tidak bolehlah membawa diri kepada kebinasaan dengan menyia-nyiakan obat itu. Jadi poin simpelnya mah ilmu-ilmu tentang masalah keduniawiaan, ya keduniawiaan yang misalnya masalah-masalah tentang kedokteran, penting, pertanian, penting, pertenunan, politik, penting. Harus ada yang mempelajari, harus ada yang kemudian belajar tentang masalah-masalah tersebut. Kalau tidak ada yang belajar, maka berdosalah seluruh kaum muslimin. Kemudian adapun ilmu yang dihitung, utama tidaklah fardu. Jadi ilmu yang dihitung utama tidaklah fardu. Maka mendalami hal-hal yang halus bagi ilmu berhitung. Ilmu kedokteran dan lainnya. Ada termasuk tidak diperlukan begitu penting. Tetapi berfaedah menambahkan kekuatan pada kadar yang diperlukan. Jadi ini kalimatnya ilmu yang dihitung ini adalah ilmu yang berkaitan dengan ilmu hitung, ilmu kedokteran, dan lain-lainnya.
Jadi hal-hal yang halus bagi ilmu berhitung. Jadi misalnya sampai mendetail tentang masalah ilmu berhitung, mendetail tentang masalah kedokteran. Nah, tidaklah fardu katanya begitu, tapi yang fardu adalah yang pokok saja dari ilmu berhitung atau ilmu kedokteran. Adapun ilmu yang tercela yaitu ilmu sihir, mantra-mantra, ilmu tenung, dan ilmu balik mata. Jadi ini adalah ilmu-ilmu yang dikategorikan sebagai ilmu hitam. Adapun ilmu yang diperbolehkan, misalnya ilmu tentang pantun-pantun yang tidak cabul, yang tidak serono, kemudian juga tentang berita-berita sejarah dan sebagainya. Maka ini dibolehkan. Berita-berita update, aktual, koran, majalah, atau berita-berita online, maka ini dibolehkan. Adapun ilmu syariah, dan itulah yang dimaksud menjelaskannya, maka adalah terpuji semuanya. Tetapi kadang-kadang bercampur dengan apa yang disangkakan itu syariah. Padahal adalah itu tercela. Dari itu terbagi kepada terpuji dan tercela. Yang terpuji mempunyai pokok, cabang, muqaddimah, pelengkap sehingga berjumlah 4. Jadi ada pokok, ada cabang, ada muqaddimah, ada pelengkap. Jadi kita lihat ilmu yang terpuji. Nah, jadi ilmu yang terpuji yang ini dimaksud ilmu syariah. Jadi ilmu syariah, nah ini yang dimaksud untuk menjelaskannya adalah terpuji semuanya. Kategorinya terpuji semuanya. Ya, yang terpuji mempunyai pokok, cabang, muqaddimah, dan pelengkap. Dan jumlahnya ada 4. Kita lihat yang pertama, pokok atau usul. Ada 4 di sini, yaitu kitabullah. Artinya ilmu syariah ini, ilmu usul yang harus dipelajari. Ya, yang pertama adalah kitabullah, yang kemudian sunnah Rasulullah SAW, kemudian ijma umat dan peninggalan sahabat atau asar. Dan ijma itu pokok dari segi bahwa dia menunjukkan kepada sunnah, maka adalah dia pokok pada derajat ketiga. Begitu juga peninggalan sahabat, maka dia juga pokok menunjukkan kepada sunnah. Karena para sahabat radhiyallahu an menyaksikan wahyu dan penurunan Al-Quran. Jadi Al-Quran, hadis, dan ijma. Urutannya begitu tuh. Al-Quran, hadis, ijma. Ijma bisa juga di sini adalah masuk ijtihad ranahnya. Ya, di dalam ijtihad nanti ada metode namanya qiyas. Itu ada dalam kaidah. Boleh dikatakan usul fikih. Ya, ada kaidah-kaidah menetapkan istimbat hukum. Dan mengetahui dengan petunjuk-petunjuk keadaan apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Kadang-kadang tidak dijumpai kata-kata dalam apa yang diketahui dengan petunjuk keadaan. Maka dengan dasar ini, para alim ulama berpendapat untuk mengikuti dan berpegang teguh kepada peninggalan-peninggalan sahabat. Dan yang demikian itu adalah dengan syarat tertentu, dalam bentuk tertentu, dan tidak wajar menerangkannya dalam kupasan hal ini. Nanti ada dikupas pada bahasan yang lainnya. Ini yang usul dari cabang atau dari hal-hal yang terkandung dalam ilmu syariah. Jadi usulnya inti dari kajian ilmu syariah itu mempelajari kitabullah, sunnah Rasul, kemudian juga mempelajari tentang ijtihad. Ya, nanti akan terjadi ijma di umat ini. Tapi masalahnya umat Islam ini kan terpecah-pecah sehingga ijma ini agak sulit. Paling yang terjadi adalah fatwa suatu negeri, fatwa suatu daerah misalnya. Kalau ijma seluruh umat Islam ini agak berat. Karena kondisi sekarang ini umat Islam terpecah-pecah. Kemudian kita lihat kembali. Yang kedua adalah masalah furu, cabang. Yaitu apa yang dipahamkan dari pokok-pokok usul di atas tadi. Tidak menurut yang dikehendaki oleh kata-katanya, tetapi menurut pengertian yang dapat dicapai oleh akal pikiran. Dan sebab itu maka paham jadi luas. Sehingga dari kata-kata yang diucapkan dapat dipahami yang lain. Seperti apa yang dapat dipahami dari sabda Nabi SAW. La yaqudil qadi wa huwa ghadban. Jadi hakim tidak mengadili perkara ketika sedang marah. Bahwa dia tidak mengadili juga ketika mau buang air, lapar, atau merasa sakit. Nah ini. Jadi baginda Rasulullah bersabda la yaqudil qadi wa huwa ghadban. Jadi qadi itu tidak memutuskan perkara dalam kondisi dia marah. Maka kemudian ada juga mengatakan tidak boleh juga mengadili ketika mau buang air, lapar ataupun merasa sakit. Ini pendapat dari Imam Ghazali.
Ilmu puru itu terbagi dua. Pertama menyangkut dengan kepentingan duniawi dan termuat dalam kitab-kitab fikih yang bertanggung jawab terhadapnya ialah para ulama fikih dan mereka itu adalah ulama dunia. Kedua, menyangkut dengan kepentingan akhirat, yaitu ilmu hal keadaan hati, budi pekerti, terpuji, dan tercela, hal ikhwal yang direlai dan yang dibenci Allah, artinya yang diridhai, ya, dan diridhai, direlai, diridhai oleh Allah dan yang dibenci Allah. Pengetahuan ini termuat pada bagian penghabisan dari kitab ini nanti akan dijelaskan. Yakni dalam jumlah kitab Ihya Ulumuddin. Dan sebagian daripadanya ialah ilmu yang memancar dari hati kepada anggota badan dalam ibadahnya dan adat kebiasaannya. Dan itu termuat pada bagian pertama dari kitab ini sudah dijelaskan. Yang ketiga adalah muqaddimah, pengantar, ilmu pengantar. Yaitu ilmu yang merupakan alat seperti ilmu bahasa dan tata bahasa. Jadi ilmu pengantar namanya. Ilmu pengantar itu ilmu tata bahasa. Karena kan dengan bahasa Arab berarti menjadi sebuah hal yang harus dipelajari. Ya, harus dipelajari. Nah, kalau tidak dipelajari maka berdosa. Karena pada dasarnya Al-Quran, hadis, dan juga fatwa-fatwa serta karya-karya besar ulama, kitab-kitabnya itu berbahasa Arab, maka wajib kemudian dia belajar bahasa Arab, belajar tata bahasa. Keduanya adalah merupakan alat untuk mengetahui isi kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Bahasa dan tata bahasa itu tidaklah termasuk dalam ilmu syariah, tetapi harus dipelajari disebabkan agama. Karena syariah atau agama Islam ini datangnya dengan bahasa Arab. Dan semua agama tidak lahir selain dengan sesuatu bahasa. Maka jadilah mempelajari bahasa itu sebagai alat. Jadi muqaddimah alat, maka ini wajib juga dipelajari. Dan setengah dari alat ialah misalnya ilmu menulis tulisan, tetapi tidaklah itu penting karena Rasulullah SAW sendiri tidak tahu tentang masalah tulis menulis karena dikatakan sebagai ummi. Kalaulah tergambar dapat dihafal semua yang didengar, maka menulis itu tidak perlu lagi. Tetapi pada umumnya lemah dari hafalan, maka menulis itu menjadi penting. Maka ketika lemah hafalannya, maka tidak haruslah dia kemudian menulis, maka menulis itu menjadi hal yang penting. Yang keempat adalah penyempurna. Jadi ada usul, ada furu. Ya, kalau usul itu berkaitan dengan mempelajari tadi Al-Quran, hadis, ya. Kemudian kalau cabang itu adalah berkaitan dengan masalah hal-hal yang menunjang, ya, yang menunjang tentang pokok tadi. Misalnya dengan mempelajari Al-Quran, hadis, ijma, atau misalnya ijtihad, maka akan melahirkan masalah peradilan umpamanya. Maka kemudian ini harus dipahami, mempelajari tentang masalah peradilan, ketika seorang hakim bagaimana memutuskan, maka ini menjadi ilmu yang puru, ya, cabang daripada ilmu yang pokok. Kemudian muqaddimah atau pengantar mempelajari ilmu-ilmu yang menyampaikan ilmu tersebut, baik dari segi mempelajari bahasa maupun tulisannya, ini merupakan wajib juga dilakukan atau dipelajari oleh orang-orang yang beriman. Tapi jenis wajibnya adalah dikategorikan sebagai fardhu kifayah. Kemudian kita lihat juga bahwa yang keempat adalah ilmu penyempurna, yaitu mengenai ilmu Al-Quran. Jadi ilmu Al-Quran, ulumul Quran adalah ilmu penyempurna jatuhnya. Ya, misalnya berhubungan dengan kata-katanya, mempelajari qiraahnya, bunyi hurufnya, dan yang berhubungan dengan pengertiannya seperti tafsir. Karena pengertian itu berpegang pula kepada nakal keadaan di sekitar ayat itu, baik sebab turunnya dan suasana yang diperoleh dalam sejarah tiap-tiap ayat suci. Karena semata-mata bahasa saja tidak dapat berdiri sendiri. Dan yang berhubungan dengan hukumnya seperti mengetahui yang nasih, mansukh, yang umum, yang khas, yang nas, yang bahir, dan cara menggunakan antara sebagian ayat dengan sebagian lainnya. Yaitu ilmu yang bernama usul fiqih. Dan ilmu ini melengkapi juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini namanya ilmu penyempurna. Ya, ilmu yang menyempurnakan daripada ilmu yang pokok. Jadi usulnya. Kemudian dijelaskan kembali bahwa inilah ilmu-ilmu syariah dan semuanya itu terpuji. Bahkan semuanya termasuk fardhu kifayah. Di fardhu kifayah tuh. Kemudian jika ada seorang bertanya, mengapakah
hubungan ilmu fikih dengan ilmu dunia dan ulama-ulama fikih dengan ulama-ulama dunia. Jadi ada pertanyaan, mengapa aku hubungkan ilmu fikih dan ilmu dunia dan ulama-ulama fikih dengan ulama-ulama dunia ini? Alasannya kenapa nih? Imam Ghazali menghubungkan ya antara ilmu fikih dengan ilmu dunia dan ulama-ulama fikih dengan ulama-ulama dunia. Maka jawaban beliau, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan Adam alaihissalam dari tanah dan keturunannya dari unsur-unsur bahan dari tanah dan air. Mereka dikeluarkan dari tulang sulbi laki-laki ke dalam rahim wanita. Dari situ ke dunia, kemudian ke kubur, kemudian ke padang mahsyar, kemudian ke surga atau ke neraka. Inilah permulaan mereka dan inilah kesudahan mereka dan inilah tempat kediaman mereka. Dijadikan dunia tempat mencari perbekalan untuk akhirat supaya dapat diperoleh dari dunia itu apa yang patut untuk perbekalan itu. Nah, kalau manusia itu memperoleh dunia dengan keadilan, maka lenyaplah segala permusuhan dan kosonglah para alim ulama dari kesibukan. Tetapi manusia itu memperoleh dunia dengan nafsu syahwat, lalu timbullah bermacam-macam permusuhan. Maka perlulah kepada penguasa, para sultan untuk memimpinnya. Dan penguasa itu memerlukan kepada undang-undang atau kanun untuk memimpin umat manusia. Nah ini, jadi ketika manusia memperoleh dunia dengan nafsu syahwatnya, maka akan timbul muncul berbagai macam permusuhan. Maka inilah perlu penguasa diarahkan tentang bagaimana caranya yang benar menjadi seorang pemimpin. Dan tentunya ketika menjadi seorang pemimpin dan membangun sebuah tatanan masyarakat, negara atau bangsa, perlu undang-undang. Nah, undang-undang inilah yang kemudian harus bisa kemudian tetap berada dalam rel syariah. Jangan sampai kemudian undang-undang ini justru bertentangan dengan syariah. Maka wajiblah ulama-ulama, wajiblah orang-orang yang akan terjun ke dalam bidang-bidang ini mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Kemudian ahli fikih ialah orang yang tahu dengan undang-undang siasah. Jadi jalan mengetahui di antara orang banyak. Ya, jalan bagaimana dia mengambil titik tengah di antara orang banyak. Apabila bertengkar di bawah hukum hawa nafsu, jadi ketika ada orang yang berselisih dan dia hanya mengikuti hawa nafsu, maka harus juga kemudian dipelajari tentang bagaimana metodologi atau teknik untuk mendamaikan di antara orang-orang yang sedang berselisih atau sedang berkontra, ya, sedang saling melakukan keributan, bertengkar dan lain sebagainya. Jadi ahli fikih itu adalah guru sultan dan penunjuknya kepada jalan pemimpin dan mengatur makhluk supaya teratur urusan duniawi dengan keseluruhan mereka. Demi sebenarnya hal tersebut berhubungan juga dengan agama, tetapi tidaklah dengan agama itu sendiri melainkan dengan perantaraan dunia. Karena dunia adalah tempat bercocok tanam bagi akhirat dan agama itu tidak sempurna selain dengan dunia. Penguasa dan agama adalah dua anak kembar. Agama itu pokok dan penguasa itu pengawal. Nah ini. Jadi agama itu pokok dan penguasa itu pengawal. Jadi agama tidak sempurna selain dengan dunia. Nah penguasa atau raja dan agama adalah dua anak kembar. Nah ini harus kita pahami nih pendapat dari Imam Ghazali bahwa agama itu tidak sempurna selain dengan dunia. Nah penguasa dan agama adalah dua anak kembar. Agama itu pokok dan penguasa itu pengawal. Jadi intinya adalah penguasa itu harus mengawal agama, bukan kemudian justru memusuhi agama. Ini yang harus dipahami. Jadi penguasa itu adalah pengawal dari agama. Sesuatu yang tidak terpokok, bersendi, maksudnya roboh. Jadi kalau dia tidak punya pokoknya, penguasa itu kemudian tidak punya kedudukan atau fungsinya, dia penguasa bahkan dia menjadi pokok, menjadi semau-maunya, hawa nafsu yang jadi pokoknya, maka kemudian pasti akan hancur, akan binasa. Sesuatu yang tidak berpengawal, artinya sesuatu yang tidak berpenjaga, hilang, dia akan hilang. Begitupun agama, kalau seandainya tidak ada yang menjaganya, penguasa tidak menjaga agama, maka agama akan hilang. Jadi simpelnya adalah penguasa apabila dia tidak kemudian menjalankan kekuasaannya, menjalankan bagaimana kepemimpinannya, bagaimana kemudian berada di dalam kekuasaannya sesuai dengan aturan agama,
maka dia akan hancur lebur. Begitupun sebaliknya kemudian, kalau agama itu tanpa ada penguasa yang mengawalnya, pasti dia akan hilang, akan sirna. Nah, kerajaan dan kepastian hukum tak sempurna selain dengan penguasa. Jadi kerajaan dan kepastian hukum tak sempurna selain dengan penguasa. Jalan kepastian hukum untuk menyelesaikan persoalan pemerintahan ialah dengan fikih. Nah, sebagaimana siasah manusia dengan pemerintah tidak termasuk sebagian dari ilmu agama pada tingkat pertama, tetapi adalah penolong kepada sesuatu di mana agama tidak sempurna kecuali dengan dia. Maka demikian juga pengetahuan jalan politik, seperti dimaklumi bahwa ibadah haji tidak akan sempurna kecuali dengan pengawal yang mengawal dari orang-orang Arab di perjalanan. Sedangkan ibadah haji itu suatu hal dan berjalan menuju ibadah haji itu adalah hal kedua. Dan mengadakan pengawalan di mana haji itu tidak akan sempurna selain dengan pengawalan itu adalah hal ketiga. Dan mengetahui cara-cara, daya upaya dan aturan-aturan pengawalan itu adalah hal yang keempat. Maka hasil dari pengetahuan fikih ialah mengetahui cara kepemimpinan dan kepengawalan. Dan ditunjukkan kepada yang demikian oleh apa yang diriwayatkan dari hadis musnad, la yuftin nas illa salasatun, amirun, au ma'murun, au mutakallifun. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Majah dari Amr bin Shu'aib, isnadnya Hasan. Jadi tidak memberi fatwa, tidak memberikan perintah kepada manusia selain tiga orang. Jadi tidak memberikan fatwa, kepada manusia illa salah satun, kecuali tiga orang. Amirun, amir, au ma'murun, atau makmur, atau yang memikul, au mutakallifun, atau yang memikul beban itu. Amir ialah penguasa, mereka lah yang mengeluarkan fatwa. Makmur ialah wakil dari amir. Jadi makmur adalah wakil dari amir. Yang memikul beban itu ialah yang lain dari yang dua tadi. Dan memikul beban tersebut tanpa diperlukan. Para sahabat Nabi radhiyallahu an menjaga diri dari mengeluarkan sesuatu fatwa. Hingga masing-masing mereka menyerahkan kepada temannya. Dan mereka tidak menjaga benar apabila ditanyakan tentang ilmu Al-Quran dan jalan ke akhirat. Pada setengah riwayat, ganti dari yang memikul beban itu ialah orang yang bekerja dengan riya. Maka orang yang mau memikul resiko dengan menyatakan sesuatu fatwa, sedang dia tidak ditugaskan untuk itu, maka tidak ada maksud orang itu selain mencari kemegahan dan harta. Jika Anda menyatakan kepada kita bahwa pendapat saya tentang ilmu fikih itu, kalaupun betul, hanya mengenai hukum penganiayaan, hukum denda, utang piutang, dan penyelesaian persengketaan, maka tidaklah betul mengenai kebahagiaan ibadah. Jadi tidak betul mengenai bahagian ibadah dari hal puasa dan sholat, dan tidak pada yang dilengkapi oleh bagian adat dari hukum-hukum muamalah. Nah, inilah dari penjelasan halal dan haram. Nah, ketahuilah bahwa yang terdekat dari apa yang diperkatakan oleh ahli fikih dari amal perbuatan, di mana amal perbuatan itu adalah amal perbuatan akhirat. Ada tiga, Islam, sholat, zakat, ya, kemudian halal dan haram. Jadi Islam, sholat, dan zakat, halal dan haram. Nah, apabila Anda perhatikan sejauh pandangan ahli fikih tentang hal di atas, misalnya Anda tahu bahwa hal tersebut tidaklah melampaui batas-batas dunia dan pada akhirat. Apabila telah dipahami demikian pada yang tiga tadi, maka pada lainnya lebih jelas lagi. Tentang Islam, maka ahli fikih itu memperkatakan tentang yang syah daripadanya, tentang yang batal dan tentang syarat-syaratnya, dan tidaklah diperhatikan padanya selain kepada lisan. Dan hati tidaklah termasuk dalam lingkungan wilayah seorang ahli fikih. Karena Rasulullah SAW meletakkan pemegang pedang dan kekuasaan di luar hati dengan sabdanya. Halla syaqaqta an qalbi. Mengapa tidak engkau pisahkan dari hatinya? Kemudian sabda ini ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada seorang pembunuh yang membunuh orang yang telah mengucapkan kalimat Islam dengan alasan bahwa pengucapannya itu lantaran takut kepada pedang. Bahkan ahli fikih itu menetapkan syah Islam di bawah naungan pedang. Padahal ia tahu pedang itu tidak menyingkapkan isi hayat seseorang dan tidak menghilangkan dari hati kebodohan dan keheranan. Tetapi mengisyaratkan kepada pemegang pedang. Pedang itu memanjang kepada lehernya dan tangan itu memanjang kepada hartanya. Kalimat tadi dengan lisan adalah menyelamatkan leher dan harta. Selama leher dan hartanya belum lagi terpisah daripadanya. Begitulah di dunia. Dari itu Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha
faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Tadi ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Jadi aku disuruh memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila telah diucapkannya, maka terperihallah darah dan hartanya daripadaku. Nabi SAW menetapkan akibatnya pengucapan itu pada darah, pada nyawa dan harta. Adapun di akhirat, maka harta itu tidak berguna padanya. Tetapi nur hati, rahasianya dan keikhlasannya yang berguna. Dan itu tidak termasuk dalam bidang fikih. Kalau seorang ahli fikih mencemplungkan diri dalam ilmu fikih, adalah seperti kalau ia mencemplungkan diri dalam ilmu kalam dan ilmu kedokteran. Dan dia tidak berada di luar bidangnya. Kemudian mengenai sholat. Maka ahli fikih itu berfatwa tentang sah bila sholat itu dikerjakan dengan bentuk segala perbuatan sholat. Serta jelas syarat-syaratnya. Meskipun ia lengah dalam seluruh salatnya. Dari awal sampai akhirnya. Asyik berpikir menghitung penjualan di pasar. Kecuali ketika bertakbir. Jadi ketika bertakbir dia ingat tuh. Tapi sebelum bertakbir, dia kagak ingat. Ingatnya pasar, ingatnya rumah, dan lain sebagainya. Salat semacam itu adalah bermanfaat di akhirat. Sebagaimana pengucapan dengan lisan mengenai Islam tak adalah manfaatnya. Tetapi ahli fikih berpato dengan sahnya. Artinya apa yang telah dikerjakan, telah berhasil menuruti bunyi perintah, dan hapuslah daripadanya hukuman bunuh dan dera. Jadi hanya gugur kewajiban saja. Tetapi masalah diterima atau tidak diterimanya, maka ini adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Adapun khusyuk dan menghadirkan hati yang menjadi amal perbuatan akhirat dan dengan itu bermanfaatlah amal zahir, maka tidaklah disinggung-singgung oleh ahli fikih. Kalaupun ada maka adalah di luar bidangnya. Kemudian zakat, para ahli fikih itu memandang yang mana dapat diminta bantuan penguasa. Sehingga apabila ada yang enggan membayar zakat lalu penguasa mengambilnya dengan paksa karena telah diputuskan maka harta itu telah terlepas dari hak miliknya. Nah ini. Jadi Imam Abu Hanifah kemudian memberikan sebuah jawaban atas sebuah masalah, yaitu bahwa Qadi Abu Yusuf memberikan hartanya pada akhir tahun, akhir haul kepada istrinya, dan ia sendiri menerima pemberian dari istrinya untuk menghindarkan zakat. Maka diceritakanlah ini kepada Abu Hanifah. Maka Abu Hanifah kemudian berkata, ini adalah dari segi fikihnya, dan dia benar. Itu adalah dari fikih dunia. Akan tetapi di akhirat, melaratnya lebih besar dari segala penganiayaan. Seumpama inilah kiranya ilmu yang mendatangkan melarat mengenai halal dan haram, maka menjaga diri dari yang haram adalah sebagian dari agama. Tetapi menjaga diri itu mempunyai 4 tingkat. Pertama, ialah penjagaan diri atau waro yang diisyaratkan pada keadilan kesaksian. Yaitu bila penjagaan diri yang tersebut tidak ada, maka orang tidak boleh menjadi saksi, hakim, dan wali. Penjagaan diri yang dimaksud ialah penjagaan diri dari perbuatan yang nyata haramnya. Kemudian tingkat yang kedua ialah waro orang-orang saleh, yaitu menjauhkan diri dari segala perbuatan syubhat yang ada padanya, kemungkinan-kemungkinan yang diragukan. Da'ma yaribuka ila ma la yarubik. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Jadi ma la yaribuk. Jadi artinya tinggalkanlah yang meragukan untuk diambil yang tidak meragukan. Nabi SAW bersabda, al-ismu hazzazul qulub. Dosa itu membawa penyakit bagi hati. Al-ismu hazzazul qulub. Tingkat ketiga dari waro ialah waro orang-orang yang takwa atau muttaqin. Itu meninggalkan perbuatan yang sebenarnya halal tetapi dikuatiri terdapat pada yang haram. Kemudian ini sabda baginda Rasulullah, la yakunur rajul minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi mukhafatan. Jadi ba'sa bihi makhafatan mimma bihi ba'sun. Tidaklah orang itu bernama orang takwa sebelum ia meninggalkan sesuatu yang tidak ada apa-apanya karena takut kepada yang ada apa-apanya. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya. Kemudian disahihkan oleh Al-Taiyah As-Sa'idi. Jadi Al-Taiyah As-Sa'di dia mensahihkannya. Nah ini tingkat keempat dari waro adalah orang-orang siddiqin yang berpaling meninggalkan selain kepada Allah karena takut terpakai meskipun sesaat dari umur kepada yang tidak mendatangkan faedah, lebih pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun ia tahu dan yakin bahwa perbuatan tersebut tidak membawa kepada yang haram. Maka semua tingkat tadi adalah di luar perhatian ahli fikih. Selain tingkat pertama yaitu mengenai pemeliharaan diri dari saksi, hakim dan merusakkan. Dan yang merusakkan atau adalah yang merusakkan keadilan. Menegakkan pemeliharaan diri dengan yang demikian tidaklah meniadakan dosa di akhirat. Baginda Rasulullah SAW bersabda kepada Wabisah,
Istabti qalbaka wa in abtauka wa in abtauka wa in aftauka. Jadi mintalah fatwa kepada hatimu, walaupun orang yang telah memberi fatwa kepadamu, walaupun orang telah memberi fatwa kepadamu, walaupun orang yang telah memberi fatwa kepadamu. Jadi kita minta fatwa kepada hati, walaupun orang sudah memberikan fatwa. Ahli fikih itu tidak memperkatakan tentang penyakit hati dan cara mengatasinya, tetapi yang ada mengenai yang merusakkan adalah keadilan saja. Jadi seluruh perhatian ahli fikih adalah menyangkut dengan dunia, yang dengan dunia itu ada perbaikan jalan akhirat. Bila sekiranya ia memperkatakan sesuatu dari sifat-sifat hati dan hukum akhirat, adalah termasuk ke dalam percakapannya itu secara sambil lalu. Sebagaimana kadang-kadang termasuk ke dalam percakapannya persoalan kedokteran, berhitung ilmu bintang dan ilmu kalam, dan sebagaimana termasuk dalam ilmu falsafah ke dalam tata bahasa dan pantun. Sufyan Ats-Tsuri, seorang pemuka ilmu bahir, berkata, sungguhnya mempelajari ilmu fikih tidak termasuk pembekalan akhirat. Bagaimana? Sepakat para ahli bahwa kemuliaan pada ilmu itu ialah pelaksanaannya. Maka bagaimana ia menyangka dia mengajar hukum dhihar, itu menyerupakan istri dengan punggung ibu, ya, hukum alian, mengutuk istri, hukum assalam, berjual beli benda yang belum lihat si pembeli, hanya diterangkan sifat-sifatnya saja oleh si penjual, sewa menyewa dan tukar menukar uang. Dan orang yang pelajari hal tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu adalah gila. Sungguhnya perbuatan-perbuatan itu adalah dengan hati dan anggota tubuh pada segala amal taat, dan kemuliaan ialah amal-amalan itu. Nah ini, jadi dijelaskan. Ketahuilah bahwa penyamaan itu tidak suatu keharusan. Bahkan terdapat perbedaan-perbedaan antara ilmu fikih dan ilmu kedokteran. Jadi ada perbedaan tuh. Fikih itu syariah, karena dipeloreh dari kenabian, lain halnya ilmu kedokteran. Itu tidaklah termasuk ilmu syariah. Kemudian ilmu fikih itu dia dapat melepaskan diri sekali-kali, ya, oleh seseorang yang menuju ke jalan akhirat, baik dia sehat ataupun sakit. Sedangkan ilmu kedokteran tidak diperlukan selain oleh orang sakit, dan orang sakit itu sedikit. Jadi ilmu fikih itu tidak dapat melepaskan diri sekali-kali oleh seorang yang menuju ke jalan akhirat. Jadi ilmu fikih ini harus dipelajari. Artinya setiap orang yang menempuh jalur akhirat maka harus mempelajari ilmu fikih, baik sehat maupun sakit. Sedangkan ilmu kedokteran diperlukan ketika hanya sakit saja, dan setiap orang yang sakit itu sedikit. Ya, itu adalah pembahasan tentang ilmu-ilmu yang fardu ain.